Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Qofzen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Qofzen semuanya. Ada sebuah rekaman seorang disc jockey atau DJ. Dia sedang menghibur, memberikan penghormatan terakhir katanya kepada orang-orang yang sudah mati mau di medan perang dari kalangan orang-orang Yahudi yang menetap di daerah Israel. Ini mereka menggunakan penghormatan terakhir dengan cara DJ seperti ini, memutar musik DJ di depan kuburan atau di depan pemakaman orang-orang Israel. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik. Kenapa? Jadi sebetulnya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk bagi kita semua tentang watak sifatnya orang-orang Yahudi, di mana orang-orang Yahudi itu mereka adalah orang yang paling pede untuk masuk surga. Wa qalatil yahudu laisatun nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kalau kata orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu bukan apa-apa, dan kata orang-orang Nasrani, ya orang-orang Yahudi itu bukan apa-apa, nggak berhak bagi mereka masuk surga. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang-orang Kristen. Itu aja. Jadi mereka adalah orang yang paling pede untuk masuk surga. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, qul, katakanlah, in kanat lakumud darul akhirah, kalau memang bagi kalian itu punya jatah akhirat, memang kalian tuh masuk surga, fatamunnawul mauta in kuntum shadiqin, maka silahkan aja kalian minta kematian kepada Tuhan kalau kalian memang orang-orang yang benar. Kenapa? Karena untuk apa mereka hidup di dunia ketika mereka sudah dijamin dengan surga? Untuk apa mereka harus susah-susah di dunia ketika mereka punya surga? Sedangkan surga mereka nggak perlu susah payah, nggak perlu bekerja, mereka hanya hidup senang-senang saja di surga, nggak perlu lagi susah payah melakukan apapun, tinggal minta saja kematian, kan masuk surga. Kan gitu kan tantangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka memang punya jatah surga, silahkan saja suruh mereka untuk minta kematian. Tapi nyatanya apa? Mereka adalah orang-orang yang berani hidup, bukan berani mati. Mereka justru takut dengan kematian. Bahkan mereka menginginkan supaya mereka bisa dihidupkan sampai ribuan tahun. Jadi di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, engkau akan mendapati orang yang paling rakus terhadap dunia adalah mereka. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang katanya mereka itu paling dijamin masuk surga, yang sudah pasti masuk surga, yang sudah punya kaplingan di surga, yang punya jatah di surga, yang punya, pokoknya sudah punya RT di surga, yang pasti dijamin mereka masuk surga, itu adalah orang yang paling rakus terhadap dunia. Mereka orang yang paling takut mati. Bahkan mereka menginginkan supaya mereka diberikan umur ribuan tahun untuk hidup di dunia. Kenapa mereka melakukan seperti itu dan kenapa angan-angan mereka seperti itu? Karena pada dasarnya mereka takut dengan kematian. Mereka tidak pede dengan kematian itu sendiri. Lain dengan orang mukmin yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sudah mempersiapkan amal kebaikannya dengan sebaik-baiknya. Mereka punya perbekalan yang dirasa cukup dengan amal ibadahnya dan kebaikannya. Ketika kematian datang, dia akan tersenyum. Kenapa? Karena dia tahu kematian itu adalah perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menepati semua janji-janjinya dengan kebenaran, dengan surga, dengan jaza-jaza yang sudah Allah janjikan atas amal ibadah yang sudah dilakukan oleh orang-orang beriman. Beda sekali. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang katanya mereka dijamin masuk surga, mereka justru adalah orang yang paling kemaruk. Tahu kemaruk ya? Paling rakus terhadap kehidupan dunia. Mereka hidup itu berusaha untuk mencari dunia ini sebanyak-banyaknya. Maka kita bisa lihat bagaimana orang-orang kafir menguasai segalanya. Teknologi mereka kuasai, informasi mereka kuasai, kekayaan mereka kuasai. Orang-orang terkaya saat ini di dunia itu rata-rata adalah orang-orang kafir yang punya kekuasaan begitu banyak, punya bisnis-bisnis berbagai macam,
punya apa bahasanya, punya teknologi-teknologi yang bisa menguasai dunia. Siapa mereka yang pemiliknya? Orang-orang kafir dengan harta ribuan triliun, iya kan? Tapi apakah mereka ini adalah orang yang benar-benar akan hidup, ya, ataupun mereka ini orang-orang yang tidak takut mati? Nyatanya tidak. Mereka orang-orang yang kaya ini tadi, orang yang punya begitu banyak harta, orang yang begitu tajir melintir dengan harta triliunan rupiah. Mereka bukan hanya sekedar takut mati, mereka juga takut kiamat. Makanya mereka menyiapkan bunker-bunker. Orang-orang kaya yang katanya terkaya di dunia itu, mereka menyiapkan bunker anti kiamat katanya. Mereka menyiapkan satu ruangan khusus yang anti gempa, anti kehancuran, anti kiamat lah pokoknya. Jadi ketika bencana dahsyat datang, mereka bisa bersembunyi di situ. Masalahnya adalah ketika kiamat itu, yang hancur gak cuma bumi, tapi seluruh alam semesta gitu kan. Jangankan kok kita ngomongkan kiamat gitu, andaikan saja misalkan bulan atau matahari itu bergeser sedikit saja, bumi itu hancur. Kalau bumi itu hancur, misalkan matahari itu membuat satu gerakan mendekat ke bumi saja, sedikit saja dari jarak saat ini, maka bumi ini akan terbakar. Kalau bumi terbakar, itu nggak cuma 1-2 orang saja yang mati, tapi seluruh bumi akan terbakar. Ketika bumi seluruhnya terbakar, walaupun mereka punya bunker, mereka selamat, mereka mau ngapain juga gitu kan? Mereka cuma hidup sendirian, mereka mau keluar dari bunker juga isinya cuma bumi sudah menjadi hangus, nggak ada apa-apa. Mereka nggak bisa memulai lagi kehidupan, nggak ada kehidupan di atas muka bumi. Mau ngapain? Dan mereka mau bertahan berapa tahun kan gitu, dengan persediaan mereka. Hidupnya mereka untuk apa? Menghindari hal-hal seperti itu. Punya bunker, takut akan kematian. Memangnya manusia mana yang gak mati? Fir'aun yang hebat saja itu mati kan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan konyol itu timbul kepada mereka, orang-orang yang katanya dijamin dengan surga, tetapi mereka adalah orang yang paling rakus terhadap dunia, dan mereka adalah orang yang paling takut terhadap kematian itu sendiri. Konyol bukan? Mereka mengklaim mereka paling pantas masuk surga, tetapi kenyataannya mereka takut dengan kematian itu sendiri. Karena pada dasarnya keyakinan mereka itu hanya angan-angan saja. Mereka betul-betul tidak yakin dengan apa yang mereka yakini. Semua itu hanya klaim, semua itu hanyalah prasangka dan angan-angan mereka, bukanlah kebenaran itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.